Ni awak di Bali ko ingin los na ingin lapeh wana hidup bebas tanpa peraturan tanpa aturan tanpa agama. Yes, welcome back to Atau Lama bersama saya Dewi Koto in the channel of the Sege in the Jakarta. Kare mana? Kare mana lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana alhamdulillah wala sebut jo. Request tertinggi di Atau Lama ya udah dari Sulaiman. Assalamualaikum dah. Ada request. Banyak dah. Banyak yang request. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, terima kasih dah untuk waktu nang bagian kawa. Sama-sama. Allah jumpakan ya. Insyaallah, alhamdulillah. Oke dah, jadi di Atau Lama ko mangke sosok-sosok inspirator dari berdarah Minang yang bisa magiah inspirasi untuk sanak-sanak sadonya gitu. Oh ya. Lu kampung ni mah kampung. Awak kampung awak di Bukit Tinggi dah. Bukit Tinggi. Iya. Udah asli mana? Solo, Saniang Baka, Solo. Saniang Baka. Ya, jadi lahir di Saniang Baka. Iya. Sekolah sanawiyah di Padang Panjang. Oh, Sanawiyah Perpanjang lah. Bukit Surungan, MTSN, SMA di Padang, SMTI. SMTI di Padang. Ya, Sekolah Menengah Teknologi Industri di samping SMA 2 tu. Awalnya memang kehidupan awak memang sibuk dengan religi, dengan agama. Karena apa kan IAIN Fakultas Dakwah. Oke. Jadi dari ketik sebenarnya dididik agama, MDA, Sanawiyah. Ladake jo. Ladake ada agama. Kamu ada ya. Memang cita-cita orang kaya kan anaknya jadi ulama, jadi dai, jadi mubalik kan. Cuman perjalanan kan Allah yang atur. Iya. Dan seluruh suasana dan keadaan ini pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajaran di dalam semua cerita. Jadi kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 Sanawiyah di Padang Panjang tuh, kami kan ada ekstrakurikuler memang main band kan. Iya. Cuma lagunya dulu kan lagu-lagu Minang, lagu-lagu Iwan Fals kan. Lagu-lagu slang gitu. Biasa lah gitu ya. Iya. Jadi pas kelas 3 Sanawiyah, di hari pertama ujian Eptanas, ada ujian. Ama meninggal. Ama meninggal, kecelakaan sama apa waktu itu. Dan itu ujian sangat bare bagi Wak. Bare bana sampai kayak stres, kayak nama Wak anak laki-laki satu-satunya anak disayang dimanju sama kan. Tunggu William dah. Enggak, anak laki-laki. Oh, laki-laki. Adik kan produksi. Ini produksi. Nah, jadi bareknya kehilangan nama tu, misalnya kan. Nah, itu membuat awak berontak dengan keadaan. Bawa merasa gadang sebelum waktunya kan. Bareknya ujian. Jadi seluruh orang-orang kawan-kawan anak-anak band kan ketika di SMA di Padang tu kan, kebetulan awak bergaul dengan anak-anak underground, anak-anak metal. Wih, keren dah. Padang. Di Padang tu ada nama perkumpulan anak-anak metal tu MMSP dulu. Metal Militia Sindikat Padang. Wih, kareh. Itu di Permindo tu dah. Di Permindo dulu, nongkrongnya di Minang Plaza dulu kan. Kini Minang Plaza, kini jadi Basko. Jadi awak merasakan itulah pelarian untuk menghilangkan kesedihan. Iya. Dengan berteriak, dengan distorsi, dengan main metal gitu. Hilanglah luka itu rasanya agak berkurang. Awak merasakan memang ikolah musik dan membuat gembira, happy. Bangkit lihat gitu dah. Semangat waktu kalau udah ngaji lagu Malaysia nangis juga kan. Melo. Dah ngaji lagu Maratok Minang, Mali ayo mato katakan nama kan. Iya. Barangnya metal kan. Wah. Baru semangat ini. Jadi 3 tahun di Padang tuh, gua bago dan anak-anak puhata, anak-anak kuliah, anak-anak jalan sudah. Betul-betul metal pure metal. Gua punya band pertama namanya Liang Lahat. Liang Lahat. Band metal di Padang. Semua teman-teman ada Bang Parlan, Bang Anton tuh, kami nongkrong Bang Kausar. Jadi kami dan orang-orang gue lah anggap orang tua itu kan orang inilah lebih senior kan. Menjadi lama hibur. Ayo deh nongkrong der ya. Ada konser, ada festival. Itu salah kegiatan kami itu pokok. Sampai tamat awal SMA awak putuskan ke cek apa kan. Siapa kuliah lah nak biar ada ijazah dan sebagainya. Iya. Saya bilang, Pak, tidak bisa. Awak hobi aku musik.
hobi melukis dan main musik. Oh, melukis. melukis. Ah, iya. Kalau dulu melukis orang tuh kan terkaji-kaji orang macam dia. Jangan persis Tunggu lo, tadi itu melukis otodidaknya dah. otodidak ya sebenarnya. Melukis otodidak, main musik otodidak. Tuh kecapa. Iyalah. Atur silakan dari kadang. Nah, waktu itu kebetulan di kampung ada orang mau bawa bawang, mau itu ke Jakarta kan naik truk kan. Itu kita apa kan, bawa ke Jakarta aja lah. Ingin jadi anak band Jakarta, masuk TV jadi artis. Keinginan seorang tuh ya. Nah, siapa? Iya, hati-hati jalan. Naik awak numpang deh tuh. Turun di Pasar Indah dah. Awak turun di jalan tol waktu itu. Oh, di jalan tol. Ya ada alamatnya gua tuju kan, anak-anak metal sih. Nah, disitulah awak mulai hidup di Jakarta, nomaden, pindah-pindah kan. Jadi seluruh anak metal di tahun 96 97 di Jakarta tuh mungkin hampir seluruh rumahnya pada awak lalu rumah. Iya dah. Nah, adikku di rumah Cibulan, adikku di rumah anak Tengkorak, ada trauma. So, Iya. jadi sampai kini kawan tuh banyak. Kawan tuh banyak. Di sana ada dah. Ada di Jakarta di sana, tapi di sana sebenarnya yang menjual beg pinggang kan. Di sana nggak ada plastik. Itu cocok lagi aja metal kan. Karena lah setelan. Nah, udah cocok. Cita-cita dia kan jadi artis baru kan Oke. Gale kaos kaki, nah misalnya cocok. Gale jus ya, gale jamu ya. Tidak ngampuan. Enggak. Awak terus sampai satu hari awak manggung di sama band di Jakarta namanya Gibraltar kan band aku ya. Nah, dicari lah sama anak Betrayer. Betrayer waktu itu gitarisnya kan lagi off kan, lagi ada masalah. Nah, mencari awak main gitar, wah ngeriin aku main gitar kan. Nah, langsung dia rekrut di Betrayer. Jadi awak di Jakarta tuh langsung awak dari panggung ke panggung main sama Betrayer gitu loh. Heboh lah orang Padang kan. Betrayer waktu itu kan lagi naik-naik daunnya. Tiba-tiba Dari Diriku kampung. muncul. Nah, tiba-tiba lah jadi anak gitaris Betrayer sih kan. Oke. Waktu itu Rotor bikin album, lo bikin cover melukis ya, lukis ya. Udah enggak? Iya, cover albumnya kan. Subhanallah. Nah, itulah ceritanya. Tahun 98 ketika ada kerusuhan-kerusuhan di Jakarta tuh. Pikir enggak mungkin ada konser, mungkin ada acara-acara hiburan kan enggak boleh ada keramaian kan. Fatal gue. Pas turunnya Pak Harto tuh. Saya kawan, dia ke Bali sana aja. Coba cerita aku di TV sana. Tapi pakai bahasa Minang versi aku. Iya, aku versi yang lebih intimnya dah. Nah, jadi saya kayak Bali banyak dusanawa di Bali sana. Cuma enggak lo mungkin dia disambut lo hobi untuk jadi main musik kan. Enggak mungkin disupport gitu Nah, ya. support. Akhirnya alhamdulillah wah, datang ke Bali. Di Bali pun ada band namanya Born by Mistake. Ya. Sempat Born by Mistake. BBM metal juga. Ya, mirip sistem of a Down lah, tapi lebih brutal. Oi. Lebih metal. Jadi ni awak di Bali yo ingin lost, ingin lapeh wana, ingin hidup bebas ya, tanpa peraturan, tanpa aturan, tanpa agama. Karena cek kawan di Bali bebas bang. Di Bali itu Nurul di sini. datang ngazan gitu ya. Ngazan. Kalau di Jakarta aku tiap sementara bang harus bayang tuh. Ikut lah. Tegaduh aja abang-abang terus kan. Jadi apalagi banyak bahasa ada orang-orang yang tidak asik beragama. Nyoba agama tapi kerajunya mencari kesalahan orang. Ini setahu awak agama kan untuk mencari kesalahan diri awak. Kalau ada orang salah, mestinya bukan wah hantam, buat perbaiki kesalahan itu pelan-pelan. Iya. Bukan wah hakimi. Maksudnya orang sembahyang bukan masuk neraka, langsung bukan itu, mesti pacik tangan orang kajak masjid. Itu nilai agama. Ya awak fahami kan, tapi kan banyak orang mencari orang-orang waktu itu di Jakarta kan ndak asik gitu. Ndak cool gitu. Yalah ke Bali selawat. Kira di Bali lah Allah hantar hidayah tu kan. Datang teman kawan-kawan dia tabligh ngajak awak. Pas di Bali dia dah. Di Bali. Karena di Bali orang Islam kan tidak banyak, jadi setiap ada jamaah tabligh datang pasti datang ke rumah awak. Bisa Pasti datang ke galeri awak dan pasti datang ke TP Mangkuang ke studio. tasarut cek-cek gitu deh bisa. Iya. Jadi jamaah tabligh kan dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia datangan. Sampai suatu hari kan awak didatang-datang tadi rayu-rayu tadi majajak sembahyang ajak masjid kan. Merenung juga kadang-kadang ya warna juga. Waktu itu lagi puncak dunia. Sedang banyak-banyak. Jo Born by Mistake tadi dah. Iya, ada bisnis lo kan. Oh, di luar band ada bisnis. Ada kerja sama, ada orang bule kan. Oke. Di samping jamaah tabligh itu ada kawan aku aneh loh. Kawan partner aku orang Yahudi sana, orang Yahudi. Namanya Zion Cohen. Yahudi kok.
Zion Zion Cohen. Cohen namanya. Nama Sampai saya lah kini, kali. sampai kini ya, masih akrab adanya. Oke. Punya paspor Amerika aja bisa masuk ke Bali. Satu hari Wak duduk dia kan di hotelnya. Aku cek si Zion tu, hey, there, what kind of Islam you? Dia bilang, kamu ni Islam aliran apa? Udah dipertanyakan. Saya bilang, kenapa kamu tanya kayak gitu? Why? Berbulan-bulan kita berjalan, berbulan-bulan kita berteman, tapi tidak pernah aku ada persiu salat, praying, reading Quran. In Ramadan time we eat, in day times. Malam puasa dah puasa kan. Setahun dan ke cesi boleh kan, cesi Yahudi kan. Orang Islam tu salat 5 times every day. You reading Quran, you do fasting. Beautiful life. You must learn about Islam. Jadi salah satu orang pertama yang menyuruh belajar Islam, balik ke Islam tu orang Yahudi. Yahudi tadi. Ya, namanya Zion Cohen. Jadi gayung bersambui, datanglah jamaah tabligh. Itu tuh enggak kenal sama sekali ya, Dah? Jamaah tabligh kan memang Dari datang. penjuru-penjuru di Nah, ya lain orang Islam dia datang itu. Iya. Kamanya datang. Baru pahami dakwah aku seperti lentera yang menerangi sirajul munira. Kecil Nabi. Tak mungkin lentera aku takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi tempat yang kalam kan ya terangi tempat itu. Itu kerja dakwah. Jadi dakwah aku bukan di masjid. Di masjid itu ceramah. Itu taklim namanya. Iya. Kalau dakwah aku mendatangi orang yang tidak diundang. Yang tidak mengundang awak. Awak datangi orang yang tidak berminat. Awak datangi orang yang tidak suka ke awak. Maka Nabi diludahin lempar batu gara-gara dakwah. Mulai itulah awak rasakan kan. Waktu tahun 2000 akhir. Awak akhirnya awak ikut 3 hari. 2001. Itu dengan tidak seorang dah ya, bukan. Iya, pertama terpasung. Oh. Dia ditantang tari, dipepet tari ya dah. Iya, sekarang batu kan boleh tetes selama mau. Belubang je kan. Agak cek kawan tu, dakwah agak terpasung aja. Terpasung masuk surga kan daripada sukarela masuk neraka. Betul. Jadi sorry kan. Akhirnya berubahlah kehidupan setelah 3 hari itu. Jadi dosan ayah kalau ingin menjadi ahli masjid, ikut solusinya. 3 hari dikurung dalam masjid. Ya. Siana orangnya. Senakal apapun cingkah orangnya. Cingkah orang. Tukang mabuk, tukang pala orang, preman kadang. 3 hari di masjid, buat jamin sampai mati semua di masjid. Ya, insyaAllah. Kenapa tu? Itulah fitrah itu ayat kauniyah. Itu hukum alam. Ayam itu dikurang 3 hari di kandangnya, lapeh lah sudah tu. Pasti dia rindu balik ke kandang. Burung merpati dikurang di kandangnya 3 hari, tabangan balik ke kandang. Iya. Singkong ko, ubi kayu kareh ko. Kareh nak kareh obrol kareh. Dibungkui 3 hari. Lagi dia pakai daun pisang lagi jadi tapai. Lunak jadi lunaknya. Jadi hati orang tu kalau lama-lama di masjid lunak. Tiba-tiba waktu itu dreadlock rambut panjang tak bawa mari. Gondrok yo. Aduh kuri badan tu. Tiba-tiba banyaklah hikmah yang ada waktu itu. Ni andai kau dah cari-cari suami. Iya. Ketenangan, kebahagiaan. Memang harta benda dunia itu kesenangan, popularitas, kawan-kawannya bisa mendatangkan kesenangan, tapi tidak bisa mendatangkan ketenangan. Ketenanganku hanya dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah. Kalau ingat Allah hati tenang. Subhanallah itu baru pikir-pikir akhirnya. Wah putuskan waktu itu merenung malam merenung waktu 3 hari pertama itu 72 jam di masjid matikan handphone. 72 jam. Cuba lah nanti, tidak usah betul-betul fokus pikir kubur, mahsyar, sirat, perbaiki iman, perbaiki diri. Tidak usah pikir dunia. Lalu berumah tangga lah. Alhamdulillah. Anak bini tinggal sementara latihnya jadi jando, jadi yatim. Ya karena suatu hari akan berpisah ni. Iya. Sehingga kalau suatu hari orang meninggal dunia, tak kaget yang lebih biasanya hidup di Allah. Anak aku lebih biasa meminta ke Allah, mengadu ke Allah, berharap ke Allah. Tapi hari kini kan orang apa-apa wak kini banyak laki-laki tu tak kabeh. You nak tak kabeh dapat tali. Betul. Kan mama nak besar. Yeah. Anak minta, mama meminta. Mengadu ke awak, bini mengadu ke awak. Baru melangkah kan. Akibat, maka kan alam nasrah. Itu surat yang Allah ceritakan, aku telah turunkan beban di pundakmu. Itu je dah ya. Aku telah lapangkan dadaku. Untuk apa? Ketika agama masuk, iman masuk, lapanglah doang di dunia. Dunia ni kata. Beban-beban di pundak lepas. Semua anak minta sama Allah, isteri minta sama Allah. Ayah orang tua kita ngadu sama Allah, ponakan ngadu sama Allah. Sehingga hidup ringan. Subhanallah, maka putuskan setelah 3 hari itu untuk hijrah. Itulah titik Itulah awalnya awal hijrah.
Kau tak bisa, kau harus gaspol. Harus sungguh-sungguh. Dulu maksiat sungguh-sungguh, kini masa agama main-main. Maka putuskan. Katanya kau Ustaz tu pada 5 dan mulai hijrah. Ini kena perbaiki pertama. Kita perbaiki kehidupan, cara hidup. Kata sunnah Nabi dipelajari dulu. Karena Al-Quran itu berkenaan dengan sunnah. Al-Quran itu berkenaan dengan kehidupan Nabi. Jadi kalau warga nak hidup dengan cara Rasulullah, lalu awak baca Quran, nak akan faham. Nak akan faham. Ini kuat korelasinya ya. Jadi awak harus hidupkan sunnah dulu, baca dong. Waktu itu ada ustaz tu yang sampaikan hadis kecil ni. Ustaz tu, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh cinta kepada aku. Takkan ada awak dulu pokok panjang abu, awak pakai baju hitam-hitam, pokok pakai hantu-hantu gaya. Karena awak senang band luar negeri. Bagi rambutnya awak tiru, abu awak tiru, Sarawak awak tiru, baju awak tiru, merek gitar awak tiru, sepatu awak tiru. Karena awak cinta ke orang tu. Oh iya. Kini awak mengaku cinta ke Rasulullah, apa awak lakukan? Maka awak tanya ke Ustaz, tolong ceritakan sama saya Ustaz, bagaimana Rasulullah. Akhirnya Nabi itu bersorban. Boleh nak dia bersorban? Boleh. Sorban. Pakai sorban. Walah dah hampir 20 tahun nak melakukan sorban. Hari-hari dah ya? Hari-hari. Tak mana. Kau pernah diundang satu pejabat negara kan? Ya. Diundang untuk hadir di majlis undangannya. Tapi pas datang ke acara tu, dia nasihat, dia tegur sama asisten pengawalnya. Bisa nggak diganti sorban pakai baju pakaian nasional? Apa yang pulang? Tanpa nego-nego lah balik kanan je lah. Tak perlu ke hadir orang-orang. Boleh tu kareh. Gimana kareh? Jadi Sabi lah. Nak kelamo Cik Ustaz tu kan sampai bila kata taat ke Allah sampai mati. Dah lama. Kalau besok mati sampai besok sih. Kini angan-angan akan melewati batas umur. Angan-anganku panjang mana masalah. Subhanallah, barulah awak fikir. Ternyata setelah awak jalankan agama itu, pelan-pelan awak amalkan ya. Semampunya bukan semaunya. Ya. Kira lama. Nikmat kira dia. Awak sangka selama kau awak bergantung ke Allah, kira tak dia palu ada Allah. Tak memikirkan dunia tapi punya dunia. Tak memikirkan pitih tapi bisa bagi orang pitih. Tak memikirkan makanan tapi bisa ngasih orang makan. Itu agama. Pikirkan Allah saja. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Jadi kehidupan awak betul-betul aneh kau lakukan, awak fikir baca Nabi. Kau makan gini, kau baca Nabi makan. Nabi makan berjamaah, mari makan pakai tangan. Ayo amalkan. Kau minum, baca Nabi minum. Kau pakai bawa baju Nabi, bawa sorban Nabi, bawa gaya Nabi. Nabi berusaha awak semampu. Kan? Lalu kan baca Nabi lalu. Karena cara lalu yang paling dicintai oleh Allah itu cara lalu Nabi. Cara masuk WC yang dicintai Allah, cara masuk WC Nabi. Cara hidup orang awam ada jaminan masuk surga. Cara hidup orang Jawa ada jaminan. Cara hidup orang Madura ada jaminan Allah. Cara hidup orang Makassar, Bugis, cara hidup orang India, Pakistan, bahkan cara hidup orang Arab ada sekalipun. Yang dijamin Allah akan sukses, bahagia, berjaya dunia akhirat cara hidup Rasulullah. Hari ini kan orang salah paham nih, orang awak banyak kini mah dengarlah dari Allah. Kalau orang pakai sorban, kayak Arab-Araban namanya. Budaya Arab kok. Itu orang tak faham sejarah. Awak di Indonesia lah ikulah. Awak di Indonesia Islam Nusantara salah. Tuanku Imam Bonjol tu bersorban, orang Bonjol lama itu, bersuku itu. Ulama-ulama cerita foto ulama dari 100 tahun yang lalu seluruhnya bersorban. Pangeran Diponegoro bersorban, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan bersorban. Awak NU Bangsar tak bersorban, Kiai Hasyim Asy'ari bersorban. Semua bersorban. Masalahnya. Nah, jadi kan orang tak paham budaya Arab. Rasulullah SAW itu sering diperangi oleh orang Arab gara-gara menghidupkan sunnah. Nyeparangan aja paman-pamannya gara-gara Nabi pakai Sarawak. Orang pakai Sarawak aja. Nabi Sarawak beda dari seorang Arab. Kalau Sarawak punya nyapu tanah, jubahnya menyapu tanah. Nabi dia temato kaki. Beda. Orang tu bawa janggui, sunggui panjang-panjang. Nabi potong kumismu, pendekkan kumismu, panjangkan jenggot. Janggut panjangannya. Ya. Batas kumis ke tak boleh melewati bibir. Tak boleh itu tu yang majusi. Jadi ada tatanannya, ada tata caranya diajarkan Nabi SAW. Itulah agama. Hari ke orang sangka agama itu sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, itu agama. Orang lupa kini mengalih itu agama. Awak kan rawak rata-rata kan mengalih. Berniaga ya. Mengalih tu cara Nabi bah.
Nabi kalau berdagang tidak pernah Nabi lupa menceritakan aib barangnya. Oh. Tidak pernah Nabi lupa menceritakan kekurangan-kekurangan barangnya. Kalau barang kau KW, keceng ori. Berita nak bang, aku Singapura ambil kau nya. Kalau oto nak gua juga pernah terendam banjir, lagi tahu oto gua lah pernah 2 kali kena banjir. Iya. 2 kali turun mesin. Kalau waktu tutupi itu seluruhnya, maka haram hasil jual beli. Kau harus pahami. Nabi mengalih, Nabi dulu sebelum jadi berdakwah kan Nabi mengalih. Iya. Jadi seluruhnya diajarkan. Cara buang air ketek Nabi ajarkan. Sampai Nabi mengancam orang yang tak bersih istinjaknya, kata Nabi, diancam siksa kubur. Jadi wah, kini perlu mengamalkan agama. Insyaallah. Semampu, bukan semaunya. Sempurnakan agama. Ku maksud juga 60-70 tahun kan. Kena lah mulai mati. Mau nak tahu dah. Banyak orang sedang syuting mati. Lalu je. Sedang ala goyang mati. Sedang ngedit aja mati. Dia takut. Oh lah. Dari sekian panjang perjalanan udah bisa ndak udah berbagi sanak-sanak sadonya semacam kuat lah dari pengalaman yang udah lewati. Iya, kalau awak melewat, kalau ingin bertobat tuh jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Banyak orang menunda-nunda. Banyak orang ingin bangun rumah atau mati sebelum rumahnya selesai. Ya, banyak orang ingin menikah mati sebelum kabur. Banyak. Maka orang yang paling cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak zikrul maut. Maka lagu-lagu ada enggak? Seluruh lagu itu tadi tentang kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Lagu dah selalu putar aku ni klaim lo dia. Dapat royalty lah. Langsung diklaim langsung. Awak mah lagu diklaim lagu seorang. Iya dah. Iya. Itulah bisnis kan. Jadi seluruhnya tentang zikrul maut, tentang mengingatkan akan kematian. Jadi awak ingat kawan seluruhnya kan. Dunia kau bukan sampai tinggal, tapi dunia kau sampai meninggal. Dunia bukan sampai tinggal, tapi dunia akan sampai nak awak tinggal. Kini awak di tanah, dalam mulai tanah di awak. Kini dunia kau nampak nyata, akhirat cerita. Tapi setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya, maka jangan menunda-nunda taubat. Aja nak menunggu awak taubat. Awak harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Ya, dalam mulai. Ya. Pastinya mati itu lebih pasti daripada 1 tambah 1 2. Cik tambah cik itu 1 ke 2. Banyak kilah-kilah ni dah. Enggak, ya kawan awak cik tambah cik kan. Ni bini cik tambah cik. 0 jadinya. Tabang kedua-duanya. Tu lain tu sana. Okey dah, sebelum akhiri, kalau boleh masih ada waktu sikit. Dah tadi kan sebelum sebut je dah buka Q&A di YouTube. Jadi agak beberapa kalau bisa dah jawab pertanyaan dari kawan-kawan satu dah. Saya tanya. Yang pertama dari Rick Ahmad. Ustadz Dery emang dari dulu Nio jadi ustadz atau Ba'a dulunya dah? Oh iya, terjawab tadi. Nah, ingin jadi ustadz tuh orang gak awak sebenarnya. Iya, betul. Ingin jadi anak metal, sih ada cita-cita lain. Itu sana. Oke, yang kedua Fatih Altayar Sayudris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo pernah mendengar ceramah salah satu ustadz nan dari Aceh yang karih menentang Wahabi. Beliau mengecean bahwa seharusnya Wahabi itu bukan Islam. Ba'a sebenarnya itu ustadz. Mohon penjelasannya. Dan bagi dun sanak nan bapaham sekuler, mohon jangan dibully Ambo. Seluruh pergerakan Islam dipenuhi kebaikan-kebaikan. Tidak ada satu pun yang sempurna. Kini ni awak fikirkan bahawa umat go satu. Bahawa umat go united ni. Kalau dicari kesalahan semua pergerakan tentu ada. Waktu itu berlaku adil. Ada kawan menyebut kawan, aduh kawan Wahabi, Salafi, bang, ikonyo, KP-KP orang. Itu asal kan mohon maaf. Bukankah di NU ada orang seperti itu? Bukankah di Muhammadiyah ada orang yang karya-karya seperti itu? Iya. Bukankah di Jamaah Tabligh ada orang yang karya-karya seperti itu? Itu oknum. Itu oknum. Jadi awak banyak kawan di ustaz-ustaz Salafi yang kecewa Wahabi itu orang elok akhlaknya. Tapi dan cingkah awaknya aja. Yang bercik-cik munculnya banyaknya. Wajah kita jadi berkira mana? Awak ni kecewa wali setan lah, dia macam-macam dia. Kan orang tu mengharamkan musik. Sementara awak kan mengikuti pendapat ulama yang membolehkan musik. Ikut dalam Islam namanya khilafiyah. Dan orang-orang yang baru-baru belajar, orang nyantap seluruh. Orang baru belajar basilek itu orang kena tangannya seluruh. Dia sementara macam ciat macam orang sparring. Tapi kalau adalah pendekar ni wana-wana lah profesional, ini hati-hati mengeluarkan jurus tu.
Jadi ketika ada yang enggak semangat tu stay yang orang kawan-kawan maaf yang sebut orang Wahabi dan sebagainya. Mesti awak fahami orang-orang kau sana baru beraja. Ini baru euforia dari maksiat, dari mabuk-mabukan tiba-tiba ikut kajian. Kecek kajian kau pasti masuk surga. Awak kena ada mengaji dia awak masuk neraka sudah. Awak sana mana? Awak ni paling lurusnya. Tak makan ni yo awak masuk surga sana. Lah tu sedih dicamkan. Pajak tu kurang tu, pajak tu lebih tu awak yang pas aja. Itulah muncul kesombongan. Padahal mestinya sahabat sekalian ya teman-teman, orang halus anak. Orang Islam itu mesti mencelik ke Rasulullah dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yeah. Kalau senantiasa melihat ke sahabat Nabi, pasti nak mudah menyalahkan orang karena sadar diri banyak salah. Yeah. Ya. Tapi kalau menjadikan diri standar kebaikan, aku jadi masalah. Orang tak tahu salah seluruhnya. Apapun lah pergerakan antum seluruh kawan-kawan yang sana-sana. Wahabi, macam-macam salafi, macam-macam Muhammadiyah, Mujamaah Tabligh semuanya. Jadilah orang elok. Orang elok tu kan mengecek elok. Saya mengecek. Kalau mengeceknya hati-hati, jangan terluka hati orang. Baca sakit hati orang. Ikut orang ulama baka PKP. Ustaz sama sebagai subhat kan. Awak pernah tu ada orang di komen di Instagram kan. UAS kan. Ustaz Abdul Somad. Wajian. Baka awak caci maki orang tu. Karena orang kau lah. Ning kecek Nabi dulu orang-orang yang menghina ulama kau lah. Akilah benar di neraka. Ikut yang merusak Islam. Ya. Mencaci maki orang kau karena Allah nak wanda Rasul. Biar sadar tu. Masa ulama Ustaz Abdul Somad sebagai Ustaz Abdul Subhat. Kau kurang aja. Aku sebut ke semua kadang tangannya. Netizen gua betul lah. Kurang aja. Tapi itu kan oknum kecil. Oknum. Nak tanggung jawab kan. Jadi kalau modeko ya. Kalau ada muridnya nakal, jangan sekolahnya salah. Baca li kurikulumnya lo, ada nggak di kurikulum itu jajan? Iya. Kalau seandainya ada kurikulum itu majalah kesalahan, kurikulum apa nahi? Buat pelok kurikulum. Jangan si objek jangan sekolahnya disalahan. Gitu. Kira. Kedua Heru Nofri di mana TK ya dulu dah. TK Asia dulu di Senewaka. Senewaka dah ya. Dari Ipung Fahmi Koto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, sampaian apa pondasi Ustadz waktu ketek makonyo ketika sasek di pertengahan jalan lai tahu jalan balik karena kini ada kawan nan ingin balik tapi ndak tahu jalan nan mana nan kadi tampuah. Terima kasih Izal kok lai iko tatanyon ka Ustadz. Oh Izal kok panggilan awak. Kan lai kita jawab tadi. Ya. Sudah lah ceritanya lah cerita. Pondasi di rumah saya dah. Di rumah. Ke sana. Ngaji dari ketek kan. Intinya kan beraja lah berenang. Beko kota Panam, kota balik bidu. Tapi pandai berenang. Waduh, iya, aduh. Kena pandai berenang macam itu. Siap, insyaallah. Dari Harizona, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz tanya cie, salamu yang haram mengalir di tubuh wa, salamu itu pula amal ibadah wa ndak diterima. Iya tuh Ustadz, mendeta. Kasih Ustadz. Banyak tobat, banyak istighfar tobat. Banyak istighfar tobat. Tak ada orang yang kini suci tubuh dari perkara yang haram. Kini kau nak bisa lakukan menangis dan taubat, menangis, menangis minta ampun ke Allah, menangis banyak-banyak. Cuba celihat diri. Awak tahu kau dari mana baju kau bahannya, awak nak makan pilih yang dari mana, aspal dari mana. Semua berkaitan dengan bank, dengan riba. Jadi kalau ingin bara-bara warak gini, ingin terjaga benar dari perkara yang haram tu, tinggal di hutan dirimu. Tinggal di limbo, Yohana tu tunggu. Tinggal di limbo panti sana. Tinggal ya hujan turun kan. Jamin dia pakai galai-galai orang tahu lu dari orang mau buat kalau. Iya. Betul. Jadi solusi gini, banyak menangis, banyak taubat. Satu tetes air mata orang menangis karena takut ke Allah, diterima oleh Allah tangisan tu akan padamkan api seluruh samudra. Ya, insyaallah. Selautan. Ke sana. Cerai. Dari setahu awak dalam mendapatkan hidayah tu kan tak bisa datang secara tiba-tiba Ustaz. Awak harus punya kemauan dan berubah ke arah yang lebih baik. Bila momen Ustaz terfikirkan untuk berubah ko? Secara Ustaz dulu kan mantan personil band metal yang lingkungannya mungkin banyak yang ke arah negatif, walaupun tidak semuanya. Lah tajawik tadi. Ko katurik tebate sana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bila rencana ceramah kaduri Ustaz? Nah, tidak. Duri. 3 hari di Pekanbaru tang. Pekanbaru ya dah. Baru pulang. Insyaallah bila-bila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya cik, apa penyebab manusia kau kufur nikmat? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kufur nikmat tu kan hanya nak memikir nikmat yang bikin nak do. Wah sebenarnya umat bicara beritong, etong nak do banyak nak do.
Ya. Tapi kini kan itu ndak ada. Ndak ada wak celi itu banyak ndak. Itu enggak sampai-sampai aja deh. Itu lancak gua ada Alphard dulu helikopter ndak ada. Enggak jauh ya biar. Makanya untuk urusan dunia carilah ke bawah. Cari ke bawah. Urusan akhirat cari ke atas. Ya. Ini kan hari ini kan dunia cek kata dia lah 10 tahun merantau lu punya motor ya pajak aku bertipu lah beli auto aja kan. Iya. Banyak tuh dah. Jadi dunia aku celik apa kalau kecil kata tadi pandang atau kan jadi celik ke akhirat kata awalnya sembahyang ke pajak di masjid di mau kata awalnya masjid pajak memborong tiap hari memborong sembahyang Allah sembahyang lo ala bola orang kan sembahyang sunat suka qabliyah ba'diyah tahajudnya tinggal awak masuk kurang tadi. Cari dah. Jadi itu dunia lah cukup cek ke bawah. Insyaallah. Aldi Sikumbang Ustad asal malah ta Jawa seni baka suku. Suku Guci. Suku Guci. Woi, mantap. Apa mato pencarian Ustad selain kaligrafi jo musik tuh? Awak banyak nih wak jua. Wak lu miga soalnya. Lu minta gua ada. Iya lah. Apa sih wak? Saya halal, saya halal. Jual madu, jual kaos, merchandise. Dari Sandika Fernandes, sebagian ulama menyatakan musik itu haram dan sholawat tidak pantas diberikan instrumen musik. Bagaimana tanggapan Ustadz Dery tentang itu? Ya kan sebagiannya kan lagi mau belian. Jadi dalam urusan itu, awak mesti melihat maslahat. Ulama yang mengharamkan, ya kata Habib Ali Al-Jufri ya bukan karena dia keras. Ulama yang membolehkan bukan karena dia lembek. Yeah. Tapi ulama yang membolehkan itu melihat maslahat. Seandainya coba antum bayangkan Dayu di dunia kok tidak ada orang yang membawakan lagu religi, maka yang tersisa hanya lagu-lagu jorok-jorok negatif aja, lagu-lagu setan ini ada. Maka anak-anak pulang sekolahnya lagu wik ya terkaji mama wik ya joget-joget yang ke Muhammad ya kan. Betul hanya lagu-lagu porno itu kan. Iya. Tapi muncul ya ada lagu-lagu orang religi kan, tombol hati ya nana ya nana insyaallah itu kan positif. Aduh, bahkan Wali Songo menggunakan pendekatan sosial budaya, menyebarkan Islam melalui panggung-panggung hiburan. Iya. Ya, kini umat senang dengan alat instrumen. Kalau dibuat selawat, dibuat lagu-lagu tanpa instrumen, jangan dia nak mudah. Tidak menarik. Jangan ya. Awak buat lagu slow nih, lagu di SAS itu kan, wahai manusia. Anak metal nangangan. Anak metal maloyo pergi menangan lagu itu nih. Rasul naik lift banyak. Lagunya kan lagu slownya, tapi kok dibuat distorsi atau anak rap beda lagu rap itu aja sampai pasang ke anak rap ke rapper tuh reggae beda lagu reggae beda lagu metal beda lagu wes slownya kau sampai ke orang kalau kalian tidak suka musik metal jangan didengar karena lagu itu dibuat bukan untuk kalian. Kalau kalian nggak suka musik jangan dengar musik, udah sibukkan diri dengan Al-Quran tanpa harus mencaci maki saudara muslim. Itu ya. Jadi ulama-ulama beristihad tentu dengan ilmu. Nah, bukan Deddy Sulaiman yang menghalalkan musik, membolehkan ulama. Iya. Banyak ulama, banyak pembahasannya. Maka ikutilah, carilah guru banyak-banyak. Kata Buya Hamka, semakin banyak guru orang semakin encak ya. Semakin banyak ilmu orang, semakin sedikit orang kemanyalan orang. Tapi kalau orang ndak cie gurunya, aku tengah koncek lah orang. Inyo sudah pun yang kadang. Masuk preman seorang tu dah. Ya bagas orang ni. Ya nak ceramah daerah Dayu. Jadi sana. Okey dah. Jadi sana ndak sadonyo Q&A bisa awak sabian tu karena waktu Ustaz Dery ceramah aku di Ciledug terbatas. Ya, jadi alhamdulillah kulah diterima alhamdulillah mana. Semoga kota lama Pak Jauh dari Sulaiman bisa membawa motivasi baru, membawa sudut pandang baru untuk awak bersama. Berkah untuk awak, berkah untuk udah, berkah untuk sanak sadonyo. Oke, kita tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal loden karen, dak talok di batu, kok badan den bangke, dak talok di tinju, darah denan angin dan pernah diadu, mental denan pak.